Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junita Mesrawati Kulir dengan NIM 28923500054 dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Logistik dengan judul presentasi saya itu logistik dan pemasaran. Baik, langsung saja. Pertama, satu yaitu logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dan pengadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab, memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah dana peramalan penjualan. Data ini dipakai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumbernya perusahaan. Fungsi pemasaran meliputi satu yaitu memelihara hubungan dengan pelanggan, kedua bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu stok atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, bagian pemasaran mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan perakitan produk B. Maka ongkos menjadi lebih tinggi karena ongkos setup meningkatkan karena perakitan berubah untuk membuat produk B. Jadi ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk praktikan produk A dan lini perakitannya 2 sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss kapasitas berakibat fasilitas serta pekerja menjadi penganggur. Pengantaran pemesan menjadi terlambat dan risiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Untuk mengatasi, pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Kedua, keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, produksi, keuangan, kepegawaian, dan sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya yang mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembaur perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, hingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu 1. Produk, barang atau jasa, hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang diisyaratkan. Kedua, price, harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari kompetisi sebagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan dalam
dalamnya. 3. Promosi. Upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi, diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggan sehingga bisa meraih pasar yang tinggi. 4. Place. Kegiatan yang berupa untuk dapat menempatkan barang dan jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Bauran kegiatan logistik dibentuk 2 aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi 1. Standarisasi pelayan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu OCD, quality, cost, dan deliver. 2. Transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas penggerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan. Ketiga, persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesan ekonomis, yaitu berapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Dan keempat adalah pemrosesan pesanan. Pesanan harus dilakukan secara secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. 3. Komunikasi dalam pemasaran. Setiap pembicaraan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi, yaitu arus komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas atau kepada komunikasi yang tingkatnya lebih rendah. Contoh komunikasi ada instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. Kedua, arus komunikasi ke atas atau upward communication, itu arus komunikasi dari seorang tingkat ke bawah kepada penerima informasi di tingkat atasannya dalam suatu organisasi, contohnya kotak saran, prosedur keluhan. Ketiga, komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lainnya selevel tingkatannya. Contoh komunikasi antara kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Keempat, komunikasi diagonal atau crosswise communication, yaitu komunikasi menggunakan salur lain apabila tidak berfungsi atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh pengawasan keuangan. Suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Kelima, komunikasi melingkar atau circular communication. Komunikasi yang mengalir seluruh area komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada, semua arus komunikasi yang ada. Contoh, komunikasi seorang supervisor dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Dalam berkomunikasi kita akan menemui hambatan baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi, maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasinya yang bersangkutan. Dan ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman berbeda, mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. 3. Menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. 4. Buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai dari tercapainya proses komunikasi. 5. Mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. 6. Komunikasi yang baik berorientasi pada penerimaan informasi, bukan pada memberi informasi. Hal ini disebut empati. 7. Untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulang akan dapat membosankan. 4. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan culture menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut.
Sedangkan Collin dan Montgomery mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Arah strategi korporat terdiri dari satu, yaitu strategi pertumbuhan adalah strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba pangan pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Kedua, strategi stabilitas. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagian menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kerja. Ketiga, strategi pembaharuan. Strategi perusahaan yang menitik berat pada bagian membalikan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Ketiga, strategi di atas dipetakan pada kurva siklus produk yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap pengenalan atau introduksi, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Kedua, pada tahap pertumbuhan. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengerahkan sumber daya dan yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ketiga, kemampanan. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai puncak kinerja yang strategi korporat adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. 4. Tahap penurunan. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Pada tahap kedua, perusahaan akan menerapkan strategi pertumbuhan yang terdiri dari beberapa alternatif strategi, yaitu strategi konsentrasi, yaitu strategi dalam perusahaan di mana perusahaan memusatkan perhatian pada lini bisnis utama dan berupaya mencari cara agar sasaran pertumbuhan melalui peningkatan tingkat operasional baik pemasaran maupun produk dalam bisnis utamanya. Strategi konsentrasi dari 4 alternatif, yaitu pengembangan pasar, diversifikasi produk-produk, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Ukuran 1. Produk yang ada dipasarkan di pasar baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Kedua, kuadran 2. Perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru disebut strategi diversifikasi produk pasar. Ketiga, produk yang dimiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut sebagai penetrasi. 4. Perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama disebut strategi pengembangan produk. Aksi logistik dalam mendukung strategi konsentrasi dengan kegiatan logistik terlihat sebagai berikut. Nomor 1 yaitu strategi konsentrasi pengembangan pasar. Penjelasan, produk milik perusahaan saat ini dipasarkan pada pasar yang baru. Aksi logistiknya yaitu manajemen transportasi pada outbound logistik, menata sistem distribusi, sistem informasi dan informasi andal. Kedua, diversifikasi produk pasar, pengembangan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru. Aksi logistiknya manajemen pembelian bahan baku, manajemen persediaan bahan baku, manajemen distribusi, dan rancang bangun kemasan. 3. Penetrasi. Produk milik perusahaan saat ini dipasarkan pada pasar yang sekarang. Manajemen persediaan, menata sistem distribusi, menata sistem proses pemesanan. Hubungan antara strategi pertumbuhan dengan kegiatan logistik. Strategi pertumbuhan yaitu 1. Strategi integrasi vertikal. Penjelasannya yaitu memegang kendali atas pasokan bahan baku dan distribusi fisik. Aksi logistiknya menata rantai pasok, inbound dan outbound logistik, manajemen persediaan, manajemen transportasi. 2. Strategi integrasi horizontal.
menggabungkan dengan industri lain yang sama. Aksi logistiknya itu manajemen operasional, menata rantai pasok, inbound dan outbound logistik. 4. Pemrosesan pesanan. Ketiga yaitu strategi diversifikasi, di mana menggabungkan dengan industri lain yang berbeda. Dan aksi logistiknya itu sistem informasi, sistem ERP, manajemen pergundangan, manajemen persediaan, manajemen transportasi. Keempat, strategi internasional, di mana bisnis perusahaan yang dilakukan antara negara. Aksi logistiknya yaitu pelayanan customer clearance, infrastruktur pelabuhan atau bandara, pelayanan for clearance, pergudangan, sistem informasi handal, dan logistik internasional atau global. Ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan, artinya penjualan laba sudah mencapai titik puncak ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader, maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple konstan. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan harga bersaing, bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing, dan dibarengi dengan waktu kirim lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.